Raja kejam kuno Luo Nanchen menyeberkan diri ke zaman modern, menemui Song Yoyo yang rajin dan hemat, serta tahan banting. Song Yoyo menabung untuk mendanai pacarnya memulai bisnis. Namun Lin Jie berselingkuh dengan sepupunya, Song Qiaqio. Song Yoyo berhasil mengatasi krisis tersebut, dan Luo Nanchen juga selalu berdiri teguh di sisi Song Yoyo. Mimpi utama wanita itu menjadi kenyataan. Klik pojok kiri untuk melihat semua episode. Berikan pada kami jika tidak ditemukan. Kepala kalian akan terpisah dari tubuh. Yoyo, kamu sebenarnya di mana? Bukan di Nancheng. Sial, sekarang aku akan terlambat. Dikabarkan bahwa ada pergerakan aneh di makam Raja Tiran yang terletak di Nancheng baru-baru ini. Pelayan Nancheng. Ming Jie, Song Qiayao. Song Yoyo, seperti yang kamu lihat, pacarmu, kan? Aku sudah menerimanya. Ming Jie, apa maksudmu ini? Song Yoyo, kita putus saja. Lihat saja bagaimana keanggunan pamanmu di restoran. Saat aku pertama kali menyukaimu dan mengejarmu, itu karena kau adalah Song Jia Cerap wanita terkuat. Kau adalah orang yang berada di atas. Tapi sekarang kau hanya seorang gadis desa yang kotor. Apa identitasku sekarang? Dan apa identitasmu? Kau bukanlah Song Yoyo. Saudari, sekarang aku adalah CEO dari perusahaan publik bernilai 3 miliar dolar. Jin Si Chang Jin Sin Weili. Kamu hanyalah seorang putri yang dibuang oleh keluarga Song dari Jiangmen. Aduh, kamu sama sekali tidak pantas untuk kakak. Bekerja di tempat yang hancur seperti ini. Kamu mengikuti Ajie. Kamu hanya akan menjadi beban. Iya. Orang seperti Kiao Kiao itu siapa? Putri sah keluarga Song. Kamu dan Kiao Kiao itu seperti langit dan bumi, setahun berbeda. Jari kaki Kiao Kiao. Kakak Ling, kata-kata ini. Aku juga akan mengembalikannya padamu apa adanya. Kamu pikir, mengapa aku menerima ayahmu dulu? Hanya karena kamu tidak memiliki 3 bagian yang mirip denganku. Apa maksudnya? Karena kamu sangat ingin tahu. Aku akan memberitahumu dengan jelas. 3 tahun yang lalu, aku menerima pengejaranmu. Dengan tekun bekerja keras untuk menghasilkan uang. Hanya karena kamu. Masih ada sedikit kemiripan. Aku benar-benar mengira aku menyukaimu. Tapi sekarang jika dilihat, kamu memang sama sekali tidak seperti. Siapa dia? Pergi saja. Kamu tidak layak. Sampah seharusnya tetap di tempat sampah. Dasar pengecut. Kau jangan sekali-kali bertindak sembarangan, ya. Harus pastikan baju berbentuk hati ini terikat dengan baik. Hati-hati, suatu hari dia bisa berbalik dan menjepitmu. Zijin. Sekarang istanamu hanya menjadi sebuah tempat wisata. Kau sebenarnya di mana? Wilayah Kekaisaran. Berani sekali bicara. Sebenarnya, ini bukan mimpi. Luo Nancheng memang mengenakan pakaian itu. Namun, mengapa dia seolah-olah tidak mengenaliku? Siapakah sebenarnya engkau? Saya belum pernah melihatmu sebelumnya. Mengapa perasaan ini begitu familiar, ya? Tidak ingat juga tidak apa-apa. Pada awalnya, pada akhirnya adalah saya yang meninggalkannya. Itu tidak penting. Yang penting seharusnya adalah bawahannya. Engkau sekarang harus memahami situasimu sendiri. Apa ini sebenarnya? Ini adalah rumah saya. Bukan kota dan desa yang dikuasai oleh Bapak. Ini adalah dunia 1000 tahun setelah kota dan zamannya. Sedangkan Bapak, di kemudian hari dihujat oleh orang banyak. Dikenal sebagai tiran yang kejam. Siapa yang tidak tahu? Siapa yang tidak mengenalnya? Yang berkuasa itu. Selamat datang di abad ke-21. Maafkan saya terlebih dahulu. Wajah Bapak bagaimana? Pakaian yang Bapak berikan terlalu kecil. Tidak sesuai dengan ukuran saya, ada masalah apa? Besok saya akan membeli yang baru. Ada masalah lain? Jatuh di selatan Chen. Dia adalah seorang tiran. Sebelum menjadi kaisar, membangun dengan semangat. Dekat dengan yang bijaksana. Kekejaman menjadi sifat. Begitulah generasi mendatang menilai diriku.
Tapi kau tidak takut, karena aku tahu kau bukan orang seperti itu. Apa yang dikatakan sejarah hanyalah satu sisi cerita. Aku tidak merasa bersalah. Bagaimana generasi mendatang menilai diriku tidak ada dosanya? Sudah hausku. Pergi dan tuangkan air untukku. Kaisar. Aku merindukanmu. Kau harus tahu. Sekarang kau adalah seorang pendatang ilegal tanpa uang. Jadi, kau harus mendengarku. Kau ingin untuk besok kita akan menyelesaikan masalah pakaianmu terlebih dahulu. Bagus, jejak yang disebut mobil ini. Sungguh menarik. Bisa membuatnya beredar di masyarakat. Namun, untuk memiliki keberuntungan ini, harus membayar pajak kepada istana. Dengan cara ini, rakyat akan lebih mudah. Dan juga memperkaya kas negara. Inilah yang kamu sebut pengawasan. Jika aku menempatkan ini di setiap kediaman menteri, aku pasti akan mengetahui setiap gerakan mereka. Ini jauh lebih baik daripada kelompok pengawal yang aku pelihara. Satu persatu seperti sampah. HMPH, kamu benar-benar tidak mengecewakan gelar Raja Tiran ini. Apa pacarmu sakit atau bagaimana? Guru. Apa ya? Dia baru saja mengalami kecelakaan. Otaknya tidak terlalu baik. Selalu membayangkan dirinya sebagai raja. Aku juga bukan pacarnya. Ini dia. Sekarang terlihat seperti orang modern. Sekarang mari kita selesaikan masalah yang paling penting. Tunggu 2 hari lagi untuk reuni teman sekelas. Pasti akan membuatmu sangat terhormat. Masih saja perhatian, Kia Yao. Kakak, lihat. Itu bukan sepupu saya? Pria di sampingnya terlihat asing. Kakak tampaknya sepupu MU itu untuk berpisah denganmu tanpa ada jejak kesan-kesan. Oh, begitu saja. Mengirim dia. Baiklah, San Youyo. Kamu malah membiarkan si pria tampan itu mendorongku. Mendorongmu. Dan aku bahkan menyetujuinya. Aji, Song Jia dipercaya dan seorang tokoh baru di dunia bisnis. Jangan repot-repot berdebat dengan orang semacam itu. Seperti Song Youyo, putri yang dibuang dan tidak dihargai. Pembawaannya tidak sopan. Dan bahkan anjing liar yang dia pelihara berlari-lari kemana-mana tanpa digembok. Siapa berani berbuat seenaknya di hadapanku? HMPH. Aku ingin menegurmu. Apakah kau merasa dirimu pantas? Kamu menyebut dirimu sendiri, saya. Tutup mulutmu. Status Lo Nanceng pasti tidak bisa membantuku. Tapi kedua orang busuk ini benar-benar mengganggu. Aku masih membutuhkan identitas yang bisa menaklukkan keduanya. Oh ya, aku punya ide. Apakah kamu tahu siapa dia? Bukankah dia hanya pria penggoda yang dibelamu? Siapa lagi kalau bukan dia? Nah, kamu harus mendengarkan dengan saksama. Dia adalah penguasa terkuat di dunia saat ini. Su Family belum pernah muncul. Pemimpin berkuasa. Oh, jangan bicara sembarangan. Jangan sampai mulutmu terlalu lancang. Kau benar-benar besar mulut. Ya, dia merasa dirinya berkuasa. Kalau begitu, silakan buktikan. Jangan hanya bicara, ayo. Kalau kau bilang begitu, besok saat reuni teman, bawa dia bersamamu. Kita lihat saja nanti. Kenapa kau tidak membiarkanku bicara tadi? Mereka bilang aku adalah pemimpin keluarga Shu. Apapun yang terjadi, mereka selalu menindasku. Aku pasti harus membalas kebaikan mereka. Jika kita bermain, kita harus bermain dengan besar. Saudara, tolong bantu aku dalam kesulitan ini. Foto ini akan menjadi gambaran seluruh keluargamu. Terima kasih tidak perlu diucapkan. Aku bukan tetangga. Mengapa fotonya mirip dengan pemimpin keluarga kita? Bukankah ini pemimpin keluargaku? Konglomerat Su adalah. Itu beberapa konglomerat Su yang menguasai ekonomi.
Secara resmi, itu adalah konglomerat Su terpanjang. Sebenarnya, itu hanya pemimpin. Pemilik sebenarnya dari keluarga mereka belum pernah muncul di depan umum. Apakah mendengar bahwa membutuhkan juru masak yang bisa memasak serangga dan ikan? Ternyata dia adalah juru masak. Saya pikir pria tampan ini adalah pemimpin. Ternyata Song Yoyo, Anda benar-benar mencari juru masak sebagai kekasih. Siapa sangka Song Yoyo, Anda benar-benar mencari juru masak sebagai kekasih. Sungguh tidak masuk akal. Song Yoyo, meskipun kamu mencari seorang koki untuk dijadikan selingkuhan. Meskipun dia menjadi koki terbaik di dunia. Dia tetap melayani orang lain. Biarkan aku berpikir. Siapa aku, Lin Qian? Pengusaha baru. CEO real estate. Apa bedanya dengan seorang koki? Song Yoyo, Tetapi, orang seperti Song Yoyo bisa mendapatkan pria seperti apa? Tak disangka, seorang putri keluarga Song bisa berakhir dalam keadaan seperti ini. Aduh. Dari mana datangnya bau sayuran busuk ini? Bukan dari koki ini, kan? Kalian sebaiknya ingat apa yang kalian katakan sekarang. Jangan menyesal. Sungguh tidak tahu malu. Jika berani, tunjukkan buktinya. Selama kamu bisa membawanya, aku segera akan berlutut di depanmu. Panggil aku kakek. Kalau begitu, berlututlah dan panggil kakek. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kalau begitu, pasti ada penipuan. Memang terlihat seperti itu. Gu Xiaoqiu, aku sudah mengingatkanmu sejak lama. Apa ini polisi? Berani sekali, ini adalah gulungan kekuasaan keluarga Su kami. Apakah ini tidak boleh disentuh oleh kalian semua yang seperti kucing dan anjing? Kalian benar-benar hebat. Hanya dengan sebuah lukisan palsu kalian ingin menipu orang. Lukisan seperti ini bisa saya beli sebanyak yang saya mau di pasar malam. Kau tahu, kau tidak akan pernah bisa membangunkan seseorang yang berpura-pura tidur. Kalau mereka tidak percaya, ya sudah. Tidak perlu membuang-buang cerita di sini. Oh, koki jorok ini masih bisa berbicara beberapa kata. Jangan kira dengan mengatakan beberapa kalimat bertele-tele. Kalian bisa mengandalkan senjata untuk mencari penerus. Keluarga saya sebelumnya adalah penilai barang antik. Bolehkah saya melihatnya? Kalau begitu, cepatlah datang untuk memeriksanya. Supaya tidak ada orang yang menganggap hal sepele sebagai hal penting. Sudah hampir melangit. Deng Yoyo benar-benar tidak menyangka, kan? Ini adalah nasib besar. Ternyata datang begitu cepat untuk melihatmu. Ini tidak mungkin palsu, kan? Song Yoyo keluar dengan wig palsu untuk memberikan kontribusi. Tidak, ini benar-benar nyata. Ini adalah Kaisar Chonghe. Di zaman itu tidak mungkin palsu. Song Yoyo, kamu benar-benar adalah penyelamatku. Sekarang kalian semua percayakan. Sekumpulan orang bodoh. Meskipun itu benar, lalu bagaimana? Bukankah kamu juga berselingkuh? Dia juga bukan selingkuhan kan? Sangat mirip, ya? Ketika kamu tidak ada kerjaan, kamu bisa makan lebih banyak kenari. Saat tidak berbicara, tidak ada yang tahu kamu bodoh. Kamu rasa seorang penguasa Su akan jadi selingkuhan? Sudah, gosip itu, saya juga sudah klarifikasi. Tidak akan mengganggu kita berdua dulu. Kami pergi dulu. Tunggu, penguasa. Penguasa. Saya tidak mengenali betapa hebatnya dia. Saya telah menyinggung perasaan pacarnya, oh ya ampun. Ini adalah kesalahan kita sebelumnya dalam hal kecerdasan emosi. Tentang hal ini hari ini, dewasa atau anak kecil, jangan biarkan itu mempengaruhi pikiranmu. Jangan sentuh saya. Saya kotor dan saya juga tidak ingat ada hubungan apa-apa antara kita. Jangan bangkit. Nampaknya Lin Jie kali ini adalah melukai orang yang hebat. Benar-benar tidak tahu diri. Sia-sia melewatkan kesempatan baik untuk mendekati orang yang berkuasa. Kamu cepat keluar minta maaf. Itu orang yang berkuasa. Kita tidak bisa melukai dia, cepat pergi. Bisa juga ya, sepertinya kamu sudah cukup memaksa. Dia hanya peniru yang bodoh. Kamu membuatku malu di reuni teman. Urusan ini tidak ada hubungannya denganmu. Perhatikan dirimu sendiri. Bunuh dia. Ambil saja. Boleh juga kau. Saudara ipar sekarang sudah cukup baik dalam berakting. Apa ini macam-macam menantu? Tidak kutahan. Datanglah, anak yang durhaka, di mana kamu menyimpan perkataan leluhur kita? Untuk itu, aku tidak akan banyak bicara. Kau dengar ya? Pusaka Gio keluarga kita hari ini ada banyak perubahan. Kau cepat-cepat kembali ke sini. Baik-baik saja, aku menyerah. Cepat pergi, cepat pergi, cepat pergi. Kita juga pergi saja. Tunggu sebentar, tadi ada seseorang.
Aku tidak bisa menjelaskan. Tapi gambar ini tidak mirip dengan Zuo. Dan bahkan jade yang ada di lukisan ini juga saya miliki. Tiran ini ternyata masih menyimpan penjaga keluarga untuk melindunginya sendiri. Sangat mirip dengan si rubah tua itu. Akhirnya. Dulu, udang ini sulit didapat meski dengan ribuan dolar. Siapa sangka sekarang hanya perlu 14 yuan. Hanya 3 jiao 8 per kilogram. Bagaimana bidadari ini benar-benar iri. Saya tahu bidadari suka makan udang, jadi saya khusus datang membeli. Kamu benar-benar suka makan yang buruk. Terlalu belak-belakan. Grup Su ingin mencari pemilik setengah dari jimat ini untuk pengakuan hubungan. Apakah keluarga Su ini benar-benar ada hubungan dengan saya? Apakah ada hubungan? Kita coba saja dan kita akan tahu. Tempat ini meskipun megah, tetap tidak ada tandingannya dengan angin kencang saya. Oh, kalian berdua juga di sini. Bagaimana? Wajahmu tidak bengkak setelah saya tampar terakhir kali? Apa wajahmu gatal lagi? Jangan pura-pura. Kalau pemimpinnya benar-benar Xiao Bailian, keluarga Su tidak akan repot-repot mencari orang seperti ini. Lagi pula, aku dan Kiakio sudah lama mendengar rahasiamu dengan Sunuo. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa apa yang kamu dengar itu benar? Kamu masih ingin menipuku? Apa kabar Song Linuo dan Aji? Mereka sudah menemukan Zhang Quan sebenarnya. Menurutku, kamu sebaiknya berpikir baik-baik. Nanti kamu akan merunduk padaku minta ampun. Penguasa sejati sudah datang. Dia sudah dalam perjalanan. Itulah dia. Ini palsu. Aduh, hari ini sudah menemukan 108 kepingan giok. Penguasa sejati ada di mana ya? Aku di sini. Bagaimana mungkin ini palsu? Periksa sekali lagi. Apakah kamu salah? Oh, apakah orang kaya ini terlalu berlebihan? Pelayan setia suci ini datang sendiri ke pesta. Bagaimana mungkin dia bisa salah? Benar-benar sampah. Baru seperti ini cara yang benar. Saya juga tidak tahu. Mungkin orang yang berkuasa itu palsu. Kau berani tipu saya? Keluar dari sini. Beberapa orang sungguh salah mengira kabut sebagai permata. Kami memang tidak punya pandangan yang baik. Apa yang kamu ini sudah benar? Kamu hebat ya? Suruh si tampan ini coba saja. Coba saja, coba saja. Emas sejati tidak takut diuji api. Kenapa tidak ada reaksi ya? Tadi masih angkuh dan meremehkan kita. Oh, juga tidak tahu dari mana menemukan Kiao Bailian menyamar sebagai penguasa. Sekarang pasti malu sekali, ya? Wah, benar-benar membuat Anda senang seperti permata. Kalimat ini, nanti saya juga akan kembali untuk Anda. Oh ya, pelayan, dua penipu ini di luar menyamar mencari kekasih dan berkeliling menipu orang. Tuan dan Nyonya ini. Tolong kalian pergi. Bukan, liontin ini memang benar adanya. Ada orang, keamanan, aku hanya tim. Tidak mungkin aku membunuhmu hanya karena hal sepele ini. Hanya sebuah orientasi, aku sama sekali tidak peduli. Kau bilang raja. Terlalu banyak menonton drama televisi ya. Kalau kau raja. Aku masih kaisar tertinggi, cepat pergi. Kau bilang baru saja itu, bantal mandi tidak kau jemur. Apa itu milik keluarga Su? Energi naga berjuang. Kamu benar-benar memiliki energi naga sejati di tubuhmu. Aku di sini. Penguasa, akhirnya kamu bisa. Iya, kami semua sudah menunggu Anda. Song Xiao, inilah penguasa yang kamu cari. Janggut ini tidak berani menyebutmu berani. Dari mana anak anjing kuning ini? Berani meragukan identitas penguasa saya. Penguasa, apa yang kamu katakan adalah kebenaran. Jade ini ada di sini. Identitas saya. Tidak perlu diragukan. Song Youyo, kamu berani menertawakan penguasa. Aku rasa kamu sudah tidak sabar untuk hidup lagi. Apakah itu benar? Coba saja buktikan. Setelah membedakan mana yang asli. Kalian pasti akan berlutut memohon ampun kepada kami. Hahaha. Kalung ini palsu. Palsu. Saya mengerti. Saya akan segera mengurusnya. Baiklah, silakan permaisuri ikut dengan hamba untuk berganti pakaian. Oh, tidak ada masalah. Yang mulia ikut dengannya. Kiao. Sudah lama tidak ke rumah paman. Paman sudah merindukanmu. Aku akan membuatkan makanan kesukaanmu.
Paman juga ingin pergi. Tapi begitu melihat daging yang kamu kirim. Tenang saja, dia tidak ada di rumah. Baiklah, kalau begitu lain kali saja. Akhir-akhir ini uang saku cukup tidak. Ini ambil. Sudah, sudah. Terima kasih Paman. Hei, cucu. Tadi bukan sangat berani tidak pergi. Kenapa sekarang lari dengan malu? Oh iya, itu dasi putihmu. Apakah kau menemukan pencuri? Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan senyuman. Aku tidak punya waktu dan juga tidak punya kerabat. Bukankah kau itu anak perempuan dari keluarga Song? Sepertinya iya. Bahkan tidak bisa mencium bau cerutu. Bagaimana mungkin tidak ada rasa malu? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan si tampan yang kamu maksud itu? Sekarang, manfaatkan kesempatan saat Feng Huang bersiap untuk mengucapkan permohonan ini. HMPH. Kamu terus bermimpi di siang bolong saja. Aku sendiri melihat anak itu diusir kembali sambil membawa air dari rumahku. Semua orang, harap tenang sebentar. Sekarang, saya akan mengumumkan berita penting. Penguasa sejati dari keluarga Su sudah kembali. Dengar tidak? Penguasa sejati sudah kembali. Lihatlah sikap penguasa itu. Bodinya yang kotor ini. Sama sekali seperti kulit langit dan bumi dengan wajah kecil putihmu itu. Buta mata memang buta mata. Pertama dia jatuh cinta pada Lin Jie yang merupakan pria jahat. Lalu tidak bisa melihat gadis berharga. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu kehormatan yang telah hadir dalam makan siang pulangnya pemimpin keluarga kami Su. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan secara resmi pemimpin keluarga kami Su. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu kehormatan yang telah hadir dalam makan siang pulangnya pemimpin keluarga kami Su. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan secara resmi pemimpin keluarga kami Su. Selanjutnya, penguasa kita akan mengundang seorang tamu wanita yang beruntung. Untuk berbelanja sebuah lagu. Siapa yang akan menjadi orang yang beruntung itu? Penguasa ini terlihat terlalu misterius, ya. Lihat, dia sedang berjalan ke arah kita. Apa yang kalian lakukan yang membuatnya kesal? Di dalam hati yang hadir. Tidak tahu siapa sebenarnya Song Jiang. Penguasa pasti datang untukku. Bukankah kamu sudah punya pacar? Jika bisa menari dengan orang yang berkuasa, jatuh cinta pada hubungan keluarga Su, baik untuk keluarga Song maupun Lin Jie. Hanya memilih satu saja. Kakakku pasti tidak akan keberatan. Tentu saja. Kakak Kiao bisa memikirkan aku seperti ini, aku senang. Orang yang berkuasa. Nona ini bisa menari satu lagu dengan Anda. Song Kiao merasa sangat canggung. Jangan biarkan dia berpura-pura tadi. Pura-pura apa? Tentu saja. Tidak benar. Pertama langkah kaki kiri, Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, ada apa dengan Anda? Saya hanya merasa semua ini agak familiar. Ya. Mungkin aku terlalu berpikir. Song Yoyo kenapa? Kenapa dari kecil sampai besar, kamu selalu lebih baik dariku? Nilai kamu lebih baik dariku. Kamu lebih cantik dariku. Pria yang aku suka menyukaimu. Sekarang bahkan kepala keluarga Su mengundangmu untuk menari. Padahal aku yang merupakan putri sah keluarga Song. Membuatku sangat marah. Penguasa, saya rindu Anda. Sepertinya Anda belum tahu, sebelumnya wanita hina itu membawa pria muda itu. Mengancam orang lain dengan nama Anda. Wanita seperti itu sama sekali tidak pantas masuk ke pesta Anda. Ya, penguasa. Saya bisa bersaksi. Sebelumnya, ketika saya bersama dengannya, dia sudah berbohong terus-menerus. Dia sudah kecanduan berbohong. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada kepala rumah tangga. Dia juga sedang ribut saat itu. Bukankah dia putri dari garis utama keluarga Song? Mengapa dia dikeluarkan? Bagaimana mungkin? Pasti dia telah menyinggung perasaan pemimpin keluarga Su. Kamu cepat pergi agar tidak terkena nasib buruk. Jangan terburu-buru. Pemimpin keluarga itu hanya terpesona oleh Song Yoyo untuk sementara waktu.
Dari kabar yang samar-samar, siapapun yang mendekati pemimpin keluarga akan mendapat untung. Aku tidak bisa membunuh Song Yoyo dan pria itu. Betul. Pertunjukan bagus ini belum dimulai. Yoyo, apakah kamu kenal dengan pemimpin keluarga Su? Apakah kamu ingin aku membantumu mendaftar untuk bantuan? Kamu tahu berapa besar aset keluarga Su? Asalkan mereka setuju bekerja sama dengan kita. Apakah ada gunanya bagi cabang keluarga Song? Menunggu kita melompati pagar. Keturunan Song Jiangwang akan kuberi tekanan hebat di bawah kaki saya. Song Haiping, kamu hanya menantu saja. Uang, kekuasaan, dan tanahmu semua milik Song. Tanpa ibuku, kamu tidak ada apa-apanya. Dan lagi, saat ibuku sakit, dia yang meninggal. Aku akan menghitung hutangmu satu persatu. Sekarang kamu malah ingin aku membantumu bertemu dengan seluruh keluarga Su. Aku tidak hanya akan merebut pacarmu. Mereka bahkan akan menculik ayah kandungmu. Hanya Buddha yang bisa menyelamatkannya. Baik. Apakah begitu? Pelayan, katakan dengan jujur. Aku adalah putri tunggal keluarga Song. Tidak ada yang bisa dilakukan kepadamu. Kamu tidak lupa apa yang baru saja aku katakan di box? Aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Ya. Benar. Memang ada hal seperti itu. Hanya saja pemegang kekuasaan. Anda sudah mendengarnya, kan? Memang benar. Wanita hina ini sebelumnya menggunakan nama Anda untuk menipu orang-orang. Wanita seperti ini harus Anda hukum dengan berat. Anda benar. Namun, dibandingkan dengan Song Yoyo, saya lebih membenci wanita bodoh seperti Anda yang tanpa malu menipu orang lain. Jangan bilang kalau wanita jahat ini telah membicarakan saya di depanmu. Anda jangan percaya. Masalah saya tidak perlu Anda yang mengatur. Usir kedua orang ini dari sini. Chen kecil, Paman. Saya dengar Anda ingin berdiskusi mengenai kerjasama dengan orang-orang dari keluarga Su. Apakah Anda punya cara? Tentu saja. Paman, Anda sangat baik kepada saya. Saya pasti akan membantu Anda. Saya tidak seperti Song Niu. Niu yang begitu tidak tahu balas budi. Jelas-jelas memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Masih tidak membantu ayahnya. Sungguh bodoh sekali. Sasa. Apa saya terlalu merepotkan Anda? Bagaimana bisa begitu? Jika bisa membantu Paman, itu akan sangat baik. Paman, silakan tunggu kabar dari saya. Saya pasti akan membuatmu bertemu dengan orang yang berkuasa. Saya pergi sekarang. Masih lebih baik yang asli. Ayah, saya ingin minta tolong padamu. Ada apa? Saya ingin bertemu dengan orang yang berkuasa. Kamu ingin bertemu orang yang berkuasa untuk apa? Lihatlah, orang yang berkuasa sudah kembali. Jadi, keluarga Song kita seharusnya berkunjung. Lagi pula, kita bisa membicarakan kerjasama. Oh, ini adalah hal yang baik. Ayah, bantu aku dong. Baiklah, ayah akan membantumu. Kamu ini anak tidak tahu ikut sifat siapa. Terima kasih ayah, aku tahu ayah selalu paling baik padaku. Halo, apa ada yang terjadi? Halo, panas. Tadi, Song Jiangwo meneleponku dan mengatakan bahwa Song Jiao ingin bertemu dengan pemimpin. Song Qiaqio ingin bertemu Lo Nancheng. Aku mendengarkanmu. Jika engkau tidak ingin bertemu dengannya, maka janganlah bertemu. Namun tetap harus bertemu. Aku ingin melihat apa tipu daya yang ingin dia lakukan. Apa tipu dayanya? Baiklah, aku akan mengatur hal itu. Hei, Xiao Shuang. Oh, Pak O, akhirnya engkau datang. Mari kita masuk. Orang yang berkuasa sudah menunggu lama. Benarkah? Ayo, ayo, ayo. Oh. Bukankah ini adik saya yang miskin, Song Yoyo? Dan si tampan sialan itu. Ada apa ini? Kalian berdua kerja sampingan? Sampai ke sini juga, tampan sialan. Banyak bola, tidak tahu untuk mengambilnya? Dengar tidak? Siapa yang bilang kalian adalah cadi? Kalau bukan cadi, mereka siapa? Oh, hampir saja lupa. Dia masih tukang masak bau dari keluarga Su. Song Yoyo,
Kamu seorang putri kepiting yang diusir oleh keluarga Song dan seorang lelaki tampan. Berani-beraninya muncul di tempat golf kami yang begitu berharga. Kamu tahu tidak? Di sini adalah tempat kita bertemu. Begitu kalian berdua datang, di sini udara pun tak terlihat. Tak heran bagiku, saat masuk kau bau apek yang menusuk. Sepertinya beberapa orang belum cukup belajar dari pelajaran pesta terakhir. Jangan pikir kau bisa bicara buruk tentangku di depan mereka yang berkuasa. Membuat mereka salah paham tentangku bukanlah hal yang baik. Sekarang mereka yang berkuasa masih menerima aku dan pamanku sebagai pengganti. Kali ini, kau dan wajah manis palsu yang mengaku sebagai mereka yang berkuasa itu ada di sini. Nanti mereka yang berkuasa pasti akan membuatmu merasakan akibatnya. Jadi, itu kamu, Pak. Tolong, Song Qiao Qiao ingin bertemu dengan orang yang berkuasa. Betul sekali. Song Yuyu, kamu ini hanyalah sesuatu yang tidak layak tampil. Segera bawa pacarmu yang tampan dan pergi dari sini. Qiao Qiao susah payah menghubungkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu merusaknya. Song Haiping, aku rasa kamu sudah benar-benar tidak tahu malu. Kamu bilang kamu di sini mencela pemilik keluarga Song. Minta pada putrinya. Ucapkan omong kosong. Qiao tumbuh di bawah pengawasanku. Pemimpin keluarga telah berbaik hati padaku. Bagaimana mungkin aku melupakan kebaikan itu? Song Yu, sungguh sial. Ayah kandungmu sendiri tidak menyukaimu sudah cukup. Pacarmu juga tidak menginginkanmu. Kalian semua ini buta dan bodoh. Berkat yang mendalam. Hanya aku, sang putra naga sejati, yang bisa tumbuh besar. Kalian berdua tunggu di sini sampai aku datang. Nanti kita cari solusi. Dari jauh saja aku sudah bisa mendengar kalian menggonggong. Semakin jauh, semakin jelas suara gonggongan itu. Kalian ini kenapa begitu kesepian? Cepat cari orang untuk diajak bicara. Sumo. Bisakah kamu berhenti berakting dengan Sanyu setiap hari? Bosan berakting. Di pesta pengenalan terakhir, bukankah semua orang sudah melihatnya? Mei Yufei sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Saya lihat dia hanya seorang badut. Minta maaf juga boleh. Lebih baik begini. Kau panggil kepala keluarga Su untuk membuktikannya padaku. Tapi jangan menyesal ya. Panggil Su Yanhe ke sini. Hei, ayah. Orang desa bilang, kamu harus berada di Golf City dalam 10 menit. Oh, aku datang. Aku sedang membersihkan timur barat di sekitar sini. Barat segera tiba. Dia akan mengantarmu. Apakah ini akan sampai secepat itu? Aku takut, bahkan dengan helikopter pun tidak akan bisa sampai. Ayahku ada di sini. Aku sarankan kalian jangan memaksakan diri. Kalau saat itu orangnya tidak datang. Bukankah itu membuat orang tertawa, Tuan Besar? Ada apa? Apa yang terjadi? Oh, penguasa. Anda mencari saya ada urusan? Song Yoyo. Dari mana kalian mendapatkan orang seperti ini? Begitu tidak profesional. Seenaknya berpakaian seperti ini datang. Saya lihat ini bukan kepala keluarga Su. Ini jelas-jelas adalah tukang bersih-bersih bau dari rumah kalian. Su, kamu ngomong apa? Pelayan yang tak tahu malu. Ya, aku ngomong seperti ini. Kamu bisa apa? Kamu anak bau. Berani-beraninya kamu melawan putri keluarga Song. Apa sih kamu ini? Kamu bilang seharusnya orang yang kalian cari mirip sedikit. Tapi kalian berdua memang benar-benar berakting dengan lengkap. Oh, dan kamu juga. Xiang Mo, sebagai anak tunggal keluarga Su yang paling miskin di zaman ini. Ternyata melakukan ini untuk seorang wanita. Sungguh membuat orang merasa hina. Karena sekelompok orang bodoh ini tidak percaya. Maka kalian bisa mundur dulu. Lin Jie, kan? Suatu hari nanti kamu akan menyesal. Menertawakan aku, Lin Jie, yang tidak punya cukup untuk dimakan. HMPH. Semua, kalian berdua pergi saja. Song Yoyo cepat pergi. Jangan mengganggu urusan pentingku, dengar tidak? Bukan Song Haiping. Kenapa kamu begitu bias terhadap Song Qiao? Apakah Song Qiao adalah putrimu yang sebenarnya? Song Yoyo, jangan sok mengenal diri. Kalau begitu, kamu bilang begitu. Hari ini aku tidak akan pergi. Kalau kamu bilang begitu, saya hari ini memang tidak akan pergi. Song Yun, kau ini perempuan rendah. Pasti mau mencari maut, ya? Zijin, saya hanya memukul dia sekali. Saya tidak memukul siapa-siapa. Kalian jangan sembarangan mengadu. Saya juga tidak tahu kenapa orang lain seperti ini. Sudahlah, sudah memukul ya sudah saja.
Saya malah menganggap mereka kotor. Saya tidak akan merasa dirugikan. Tidak ada yang bisa melihat penguasa itu. Penguasa itu belum datang. Bukankah? Pasti panggilan dari penguasa itu. Transaksi uang apa itu? Juga membatalkan pertemuan ini. Mungkinkah karena kita bukan? Bukankah itu bocah manis itu benar-benar mencari pacar? Bagaimana mungkin? Itu jelas adalah pria yang disokong oleh Song Yu. Aku sudah tahu sejak lama. Pihak lainnya juga tidak menjelaskan alasannya. Pasti terlalu sibuk dengan selingkuhannya, tidak ada waktu. Bagaimana dengan dia? Dia tidak terluka dimanapun, kan? Nona Song tenang saja. Tuan Luo hanya sedikit demam. Setelah minum obat dan istirahat beberapa hari, dia akan baik-baik saja. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Dokter, silakan ke sini. Fu Qing itu hanya pelacur. Pelacur, pelacur. Tiran, kamu adalah seorang tiran yang bodoh dan zalim. Tiran, tiran, tiran. Bukan miliknya. Yang mulia. Ada apa denganmu? Yang mulia. Yang mulia, yang mulia. Siu-siu. Sepertinya saya lupa sesuatu. Apakah dia sudah ingat lagi? Tutup. Saya mendengar Anda sakit. Datang khusus untuk menjenguk Anda. Oh, Nona Song juga ada di sini. Saya masih ada bubur di dapur. Kalian ngobrol dulu. Kalian ngobrol dulu, baik-baik. Yang mulia, apakah Anda dan Nona Song ada kabar baik yang akan datang? Apa hubungan Song Yoyo dengan wanita itu sebenarnya? Untuk memahami hal ini, sepertinya saya harus mengikatnya erat-erat di samping saya. Saya tanya kamu. Jika saya mengikat seorang wanita di samping saya, apa yang harus saya lakukan? Ini belum mudah. Kita bisa menikahkan mereka. Ini adalah ide yang bagus. Apakah Bapak Suci berbicara tentang Putri Song? Bapak Suci tenang saja. Saya akan mengurus semuanya. Sungguh membuatku marah. Apakah kamu mendengar kabarnya? Pemimpin keluarga Su ternyata telah bercerai dengan Song Yoyo. Apakah dia gila? Pada hari itu, tidak tahu apa kesalahan Song Taecher. Pemegang kekuasaan tidak menghubungi lagi. Jika bukan karena Song Yoyo ini wanita rendahan, pemegang kekuasaan sudah lama bertemu denganku. Aku curiga apakah Song Yoyo ini wanita rendahan yang memainkan peran dalam memecah belah kami. Membuat masalah. Barulah membuat pemegang kekuasaan tidak mau bertemu denganku. Kau lihat sekarang, pemegang kekuasaan malah ingin menikahi dia. Jika Song Yoyo menikahi pemegang kekuasaan, kita tidak akan bisa membalikan situasi. Saya pasti tidak akan membiarkan Song. Ponselnya bau. Apakah ini bar? Lebih terang dan berkilau daripada kenangan gubahan. Kau seorang raja. Masih keluar ke Dollar Was Society. Jadi, apakah Nyonya Song cemburu? Bagaimana mungkin? Anggur apa yang dia tahu tentang koleksi barat yang kubuat? Yang mulia, lebih baik minum sedikit saja. Beberapa hari yang lalu aku memberikan kepadamu. Song Yoyo. Namanya sendiri Song apa? Bagaimana bisa membutuhkan waktu lama untuk pergi ke kamar mandi? Ini milik Yoyo. Aku. Baik. Nah, si preman sebentar lagi tiba. Song Yoyo, kau bilang jika kau kehilangan keperawananmu. Pemimpinnya masih akan menikahimu. Masih ingin menikah dengan orang yang berkuasa. Orang-orang di dunia. Kamu juga tidak lihat apakah kamu memiliki nasib itu. Berikan saya semua catatan penginapan di hotel kalian. Maaf, Tuan.
Catatan penginapan hanya bisa diakses oleh orang yang berkuasa dari keluarga Su. Lalu bagaimana jika saya adalah orang yang berkuasa dari keluarga Su? Adalah orang yang berkuasa. Saya akan segera mengambil semua catatan penginapan untuk Anda. Lalu mengapa si tampan itu datang begitu cepat? Kita tidak akan ketahuan olehnya malam ini, kan? Tidak, hotel itu adalah milik keluarga Su. Dan seorang koki yang brengsek. Masuk saja dulu. Apa kamu tidak lihat? Tadi di resepsionis sudah menghentikannya. Kamu benar. Meskipun dia bisa menyusup, lalu, koki brengsek itu juga tidak tahu di lantai berapa. Kamar yang mana? Saat dia menemukannya, Song Yoyo sudah mengurus nomor kecil itu. Dengan kemampuannya, dia masih ingin menyelamatkan Song Yoyo. Lihatlah, ayo, akhirnya paman dan kakak datang juga. Kamu tidak tahu. Tadi aku dan Ajie melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Song Yoyo sedang bersama seorang preman jalanan. Sungguh tidak tahu malu. Tidak tahu apa yang membuat orang berkuasa tertarik padanya, sampai harus menikah dengannya. Anda bilang kalau ini sampai tersebar. Bukankah kita akan kehilangan muka keluarga Song? Kalau penguasa marah dan menyalahkan kita, maka keluarga Song benar-benar akan hancur. Bagus sekali kamu, Song Yoyo. Berani sekali melakukan hal kotor seperti ini, tanpa sepengetahuan penguasa. Hari ini aku harus menghukumnya. Paman, lihatlah, cepat lihatlah dia. ZNG Yuyu. Apa yang kau lakukan? Paman, jangan sampai kau merusak tubuhmu. Pikiranku ini, Song Yuyu bersama pria liar mana ini? Ternyata kau ini, tukang masak bau itu ya? Paman, lihatlah. Meskipun Song Yuyu adalah bagian dari keluarga Song, melakukan hal-hal tidak berperi kemanusiaan seperti ini, apa hubungannya dengan Luo Nancheng? Mengapa ada orang yang terburu-buru menuduhku? Anak kuda itu. Keheningan berhenti. Yoi. Seorang pria dan wanita sendirian di dalam ruangan. Kecuali pakaianmu yang compang-camping ini. Kamu bilang tidak ada yang terjadi. Siapa yang percaya? Itu adalah Song Yoyo. Kamu benar-benar sangat murahan dan liar. Jangan-jangan saat bersama aku, kamu tidur di tempat bau masakannya? Masih berpura-pura suci padaku. Song Yoyo, kau berani pukul aku? Song Yoyo, bagaimana kau berani pukul aku, saudari Liu? Mulutmu bersihkan. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kau dan dia yang merencanakan ini. Oh Pak, lihat Song Yoyo. Dia malah mencemarkan nama baikku. Oh, aku tidak punya dendam denganmu. Mengapa aku harus merencanakan sesuatu terhadapmu? Jangan bicara tanpa berpikir. Oh, jelas itu kau yang sendiri tidak tahan lagi dan mencari pria. Atau bahkan seorang koki bau yang tidak bisa diterima. Kau sudah cukup. San Mingyao. Pemimpin itu secara khusus menunjuk namamu untuk dipecat. Tetapi kau melakukan hal-hal kotor seperti ini. Kau benar-benar tidak tahu malu. Dipecat. Baiklah, sekarang kembalilah bersamaku. Segera putuskan hubungan dengan pria manis ini. Kembali menikah dengan orang yang berkuasa. Mari kita keluarga Song menjalin hubungan dengan orang yang berkuasa dari keluarga Su untuk meraih kesuksesan. Tentang hal ini, saya jamin akan mendengarkan. Tapi Paman, ternyata kamu memikirkan hal ini ya? Bagaimana? Saya jadi kecewa. Kamu itu ingin menjadikan saya bintang yang membantu keluarga Song meraih kesuksesan, bermimpi. Perempuan saya, siapa yang berani mengganggu, Oh Yoyo. Kamu bisa, ya. Kamu ternyata pakai baju putih. Berani sekali melawan ayahmu. Aku bilang ya. Jika hari ini kamu tidak setuju untuk menikah dengan penguasa, kita putus hubungan ayah dan anak. Kadang-kadang aku benar-benar meragukan. Siapa sebenarnya kamu, atau Song Qiao yang sebenarnya? Tentu saja. Song Yoyo jangan mengalihkan topik. Kamu sendiri yang tidak tahu diri, harusnya bersama seorang koki. Jika pemegang kekuasaan tahu, akan disalahkan dan kamu yang menanggungnya. Bilang saja aku Putri Song. Baiklah kalau begitu jangan menyesal. Kamu juga jangan menyesal, jangan nanti menangis minta tolong padaku. Song Yoyo. Tidak terduga ya. Kamu ternyata mau menikah dengan juru masak bau ini. Tidak punya kekuasaan. Hanya punya tubuh busuk yang tidak berguna.
Namun, orang-orang sepertimu hanya pantas untuk orang rendah seperti ini. Pencundang yang sempit pikir. Aduh, jangan-jangan kamu mau bilang tentang orang yang menguasai cerutu itu lagi. Aku sudah mendengar cukup banyak tentang itu. Kamu belum bilang tentang dirimu. Koki bau ya memang kotor. Seumur hidupmu, kamu hanya cocok untuk memotong sayur di dapur bersama kami. Song Yoyo, pada akhirnya kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Ah, meskipun penguasa memilihmu di pesta, apa artinya itu? Meskipun penguasa menceraikanmu, apa artinya itu? Kamu hanya pantas menikah dengan budak seperti ini. Berbeda dengan aku yang lahir sebagai seorang biksu agung. Kamu hanya pantas aku injak ke dalam tanah. Katakan padaku tentang kejadian menukar anak Song Jiangwo secara diam-diam itu. Selain kamu dan aku, siapa lagi yang tahu? Anda bilang kepada saya bahwa dulu Anda secara diam-diam menukar bayi anak Song Jiangwan. Selain kamu dan aku, siapa lagi yang tahu? Itu Song Zong. Anda tenang saja, tidak ada orang lain yang akan tahu. Selamat, selamat, Jian dilahir seorang putri. Ibu dan anak perempuan selamat. Keluarga Song, Kiki juga melahirkan seorang putri. Keluarga Song benar-benar beruntung ya. Meskipun kamu keturunan langsung keluarga Song, apa artinya itu? Pada akhirnya, kamu tetap harus membesarkan putriku. Harta keluargamu adalah milik putriku. Hahaha. Yoyo. Dari beberapa kejadian terakhir ini, apakah kamu merasa ayahmu agak aneh? Tidak beres. Apakah maksudmu? Meski aku dilahirkan di tempat yang penuh dengan persaingan dan konflik seperti istana ini, aku tidak pernah seperti ayahmu yang memihak kepada orang luar. Ini benar-benar melanggar larangan. Jadi bagaimana mungkin Song Haiping selalu tidak seperti San Qiang-Qiang? Kelihatannya memang perlu menyelidiki hal ini. Sepertinya dia tidak ada di rumah. Kalau sudah memutuskan hubungan ayah dan anak, mengapa dia masih kembali? Apa kamu ingin meminta saya? Apa hubungannya saya kembali untuk mengambil barang bawaan? Halo dokter, tolong lakukan tes paternitas untuk 2 sampel ini dan 1 sampel ini secara terpisah. Oh, benar. Saya agak terburu-buru. Apakah hasilnya bisa keluar malam ini? Baik, Nona Song. Saya akan berusaha memberikan hasilnya hari ini, terima kasih. Yoyo, mari kita bertemu. Aku ada sedikit urusan denganmu. Kebetulan aku baru saja menyelesaikan identifikasi sampel. Kalau begitu kita bertemu nanti. Ada apa kamu mencariku? Yoyo. Ayo kita menikah. Ada apa kamu mencariku? Yoyo. Ayo kita menikah. Kamu benar-benar ingin menikah denganku? Saya kira kamu bercanda dengan saya. Bukankah kamu ingin lepas dari Song Ning? Dan menikah dengan saya adalah cara terbaik. Baiklah, saya setuju. Tapi saya tidak mau menikah dengan kamu, si kekasih kecil keluarga Su. Saya mau menikah dengan si tampan yang terpuruk, Luo Nanci. Maksudmu? Tentu saja, saya akan terus menemani mereka dan bersenang-senang. Lagi pula, toh juga menikah dengan saya. Ada apa? Hasil tes paternitas sudah keluar. Aku sudah bilang mengapa Song Haiping tidak pernah menyukaiku. Sebaliknya, dia selalu berusaha mendekati dia dan Song Qiayao. Ternyata aku bukan dia yang ada di kamar mereka. Song Qiayao yang sebenarnya. Tidak apa-apa, lagi pula aku tidak pernah berharap banyak padanya. Lirong, kamu jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka mengganggu dengan sia-sia.
Bukankah dia sudah bilang hubungan kami sudah putus? Mengapa masih meneleponku? Kamu pikir aku mau mencarimu? Keluarga yang ingin bertemu denganmu. Jam 7 malam ini. Hotel Qin Xiao. Sebaiknya kamu tidak terlambat. Aku tidak tahu bisa memberimu. Kamu hanya tahu apa manfaatnya. Song Yoyo ini benar-benar tidak punya pandangan yang praktis. Masih membuat begitu banyak orang menunggu di sini. Pasangan kecil yang buruk. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh keluarga Song. Semua orang di keluarga mereka adalah bagian dari keluarga Shuang. Bagaimana mungkin dia berbicara seperti itu? Kepiting kecil masih mencoba untuk bersikap superior. Kakak laki-laki. Lihat saja, dia masih muda. Sedikit kasar dalam berbicara. Lagi pula, kami adalah satu-satunya keluarga yang sejati. Terima kasih, kakak. Keluarga kami tidak setuju dengan pertunangan yang diatur oleh orang-orang berkuasa. Jadi orang-orang berkuasa itu menargetkan keluarga Song kami. Anda bilang, ternyata Nanchen membantu saya. Yaitu, Song Yuan yang menyebalkan itu bersikeras ingin menikah dengan juru masak yang bau itu. Apa ini merugikan kami? Benar, kan? Benar? Jadi kalian memanggil saya hari ini. Hanya untuk membuat saya setuju pulang? Yang mulia, apakah Anda mencari saya karena ada urusan? Apakah keluarga Song memiliki proyek senilai 90 juta yang menunggu? Apakah Yang Mulia ingin merebut proyek keluarga Song? Itu tidak baik untuk Yoyo. Ini adalah pelajaran bagi mereka. Ya, semuanya demi permaisuri. Saya akan segera mengurusnya. Siapa yang bisa memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa keluarga Su selalu menargetkan kami? Orang-orang dari keluarga Song? Ini tidak seharusnya terjadi. Kita dan keluarga Su tidak saling mengganggu. Apalagi orang yang berkuasa itu akan menargetkan kita. Aduh, ini namanya apa sih? Saya ingat sebelumnya orang yang berkuasa itu ingin menjodohkan putri Song Caiping, Song Yoyo. Tetapi Song Yoyo tidak setuju. Benar, ada benarnya. Mungkin karena orang yang berkuasa itu merasa tidak puas karena Song Yoyo tidak setuju dengan urusan resmi. Dan menargetkan Jiangzi. Song Wenting, masalah ini adalah urusan kalian berdua. Pastikan cari cara untuk menyelesaikannya. Berikan sedikit perhatian padanya. Ibunya bernama Song Haiping. Jadi malam ini saya akan mengatur sebuah keluarga. Kamu harus meyakinkan Yu Ruhang. Yu Yong, kamu yang harus bertarung. Paman hanya melihatmu sebagai seorang pahlawan. Sekarang keluarga Song sedang dalam kesulitan, hanya menyebutkan. Saya berharap Anda mempertimbangkan ini lagi demi pamannya. Wah, Anda terlalu menganggap tinggi dia. Apa yang bisa dia pertimbangkan? Terakhir kali saya mendengar dia bersikeras untuk menikah dengan seorang pemuda dari keluarga Su yang brengsek. Dia ingin memanggang seluruh keluarga Song di atas api. Hati yang penuh racun seperti itu, tidak ada gunanya disarankan. Paman, jika ini sikap Anda meminta bantuan, saya rasa kita tidak perlu berdebat lagi. Saya saja. Masalah ini tidak ada Dong Yoyo. Bagaimana memberi sanksi kepada keluarga? Yoyo, saya minta maaf kepada kamu atas ketidaksopanan Kiao Kiao. Ya ampun, kenapa minta maaf padanya? Dia juga anggota keluarga Song. Membuatmu panik. Keluarga Song dipukuli. Saya lihat dia bisa baik sampai mana. Mati lebih mudah. Tidak akan ada yang datang. Dukungan diam-diam. Bisa menggunakan toko kecil untuk menipu Song Lao Yao. Cepat setujui. Baiklah. Biarkan aku setujui. Biarkan Song Qiayao berlutut dan meminta maaf padaku. Song Yoyo, jangan terlalu berlebihan. Hari ini ayahku, Song Jiajia, secara langsung meminta kamu, jangan terlalu kurang ajar. Jadi kamu juga tahu ini adalah permintaan dari ayah. Kalau Song Yoyo tidak mau menikah ke sana, aku juga bisa menikah. Lagi pula, kami semua adalah putri keluarga Song. Aku tidak kalah dari dia. Kenapa aku tidak bisa menikah? Kenapa tidak bisa? Karena orang yang berkuasa di keluarga Su secara langsung ingin menikahinya. Kamu pikir kalau kamu menikah, apakah pihak lain tidak akan merasa kamu sedang mempermainkannya? Perkara ini tidak akan melibatkan keluarga Song. Saya menyarankan kalian berpikir dengan baik. Asalkan dia berlutut dan meminta maaf kepadaku, saya akan menyetujuinya. Saya percaya Nyonya Song yang terhormat tidak akan kesulitan dengan hal sepele seperti ini. Saya memberi kalian 2 menit waktu. Bagaimana bisa kau lihat wajahku? Jadi kau merencanakan untuk berlutut di tempat tanpa izin dan meminta maaf kepadaku. Kendorkan pinggangmu agar aku bisa berlutut. Song Xiaoqiang.
Semua yang kau miliki sekarang adalah milikku. Aku tidak tahu apa yang kau tunggu. Apa maksudmu? Maksudku adalah, aku adalah burung phoenix yang sebenarnya. Sedangkan kau adalah ayam hutan yang ingin terbang ke atas dahan dan menjadi phoenix. Aku rasa otakmu terjepit pintu. Sudah mulai membayangkan diri sendiri sebagai phoenix. Kau boleh tidak percaya, tapi ini adalah kenyataan. Mengapa Song Haiping berpikir untuk menjilatmu? Apa kamu tidak pernah berpikir tentang alasannya? Atau apakah kamu memang tidak punya otak itu? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Tidak mungkin, aku adalah anak kandung ayahku. Kamu ingin memprovokasi? Kamu tidak akan bisa. Ah, sial, kamu bodoh yo. Kamu berani mempermainkanku? Aku tidak membunuhmu. Kalau kamu tidak percaya, hanya bisa mencobanya sendiri. Ayah, kenapa kamu harus meminta bantuan dari wanita jahat itu, Song Yoyo? Padahal aku juga bisa menikah ke sana. Asal kamu tidak bilang, aku tidak bilang, kan tidak ada yang tahu. Lagi pula, aku adalah putri kandungmu. Jika aku menikah ke sana, tidak juga menguntungkan keluarga Song? Ini konyol, Su Jiacheng hanya menginginkan Song Yoyo. Apakah kamu tidak berpikir? Kalau kau menikah dengannya, apa yang akan terjadi jika orang yang berkuasa tidak menginginkanmu? Nanti saja, kita akan memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Bapak hanya perlu kau membantuku. Bantu aku bertemu dengan orang yang berkuasa. Nanti aku akan membuatnya mabuk dan mengemudi. Jika gagal, ya ampun. Bapak. Nanti saja, kita akan memasak nasi mentah menjadi nasi matang. Dia pasti akan bertanggung jawab padaku. Aku tidak akan membiarkannya. Kau harus bertindak baik sendiri. Bapakku tampaknya agak dingin padaku hari ini. Paman, aku ingin meminjam satu darimu. Hahaha. Jojo, mengapa kau punya waktu untuk datang melihat paman hari ini? Apakah ada sesuatu yang sulit? Ayah sudah tahu semuanya. Kau juga jangan berpura-pura. Bagaimana kau bisa mengetahuinya? Bagaimana lagi aku bisa tahu? Yongsong itu wanita rendahan langsung memukul hasilnya ke wajahku. Ayah, tidak peduli bagaimana. Aku adalah satu-satunya putri Song Jiankuo. Dan nanti aku juga akan menjadi satu-satunya pewaris grup Song. Ayah, kau harus membantuku. Bantu aku menghilangkan gadis kecil itu. Tenang saja, anak perempuan. Ayah pasti tidak akan membiarkan Song Yoyo menjadi penghalang di jalan kesuksesanmu. Katakanlah, ayah harus membantumu seperti apa? Saya ingin menikahi orang yang berkuasa. Hanya kamu yang bisa membantu saya. Memanggilku ke tepi sungai di jam segini. Apakah ada kejutan untukku? Kamu akan tahu kalau sudah datang. Yoyo. Kamu dengar gak? Yo. Ada apa dengan Yoyo? Yo. Orang Yoyo. Membuang ponselku. Astaga. Kau benar-benar sudah gila. Ayo bawa orang itu keluar. Akhirnya kalian si cantik bangun juga. Kalian tahu siapa aku? Berani menculikku. Hanya seorang putri yang diusir oleh keluarga Song, kan? Apa yang kau banggakan? Kami akan memberitahu yang kami ikat. Itu karena kamu yang melakukannya. Wanita ini ternyata cukup keras kepala. Bukankah bos kami sudah mengatakan, hanya perlu memotong lidah si bidadari ini, dan membuangnya ke desa Xiayao. Biarkan saja kami bermain-main dengannya. Yang penting jangan sampai mati. Saya bisa membayar 2 kali lipat. Kami berjalan-jalan di dunia, paling setia pada persahabatan. Tidak akan pernah menjual tuannya. Cantik kecil. Biarkan kakak-kakak merawatmu dengan baik. Lepaskan aku. Berikan jalan. Aku tolol. Kalian berdua pegang dia. Biarkan aku main dulu sebelum kalian main. Hei, siapa kau sialan?
Kau berani membawa orang kami pergi? Siapa kau sialan? Kau berani membawa orang kami pergi? Kuburkan dia untukku. Sudahlah, tunjukkan padaku. Apakah mereka berani melihat? Kami tidak berani datang. Tangan di balik penculikan Song Yoyo. Kami sudah mencari tahu siapa dia. Itu adalah ayah Nona Song, Song Haiping, sungguh. Bukan keluarga tidak masuk ke dalam rumah yang sama. Aku benar-benar meremehkan pasangan orang tua ini. Jadi, kamu harus segera menikah dengan aku, supaya aku bisa melindungimu dengan lebih baik. Apapun yang terjadi, aku akan menikah, kecuali jika ada orang lain. Aku tidak mendengar apa-apa. Silakan perintahkan. Tidak lama lagi akan diadakan upacara pertunangan. Upacara pertunangan haruslah megah. Saya akan mengundang semua tokoh terkenal di kota ini. Nama Bai Shantian terlalu besar. Bagaimana mungkin saya bisa memanggil ratu dengan cara ini? Lakukan seperti yang saya katakan. Benar-benar membuat marah. Meski rencana gagal juga tidak apa. Song Yoyo itu wanita rendahan berani melompat ke depan saya. Langsung memberikan obat kepada saya. Jangan terburu-buru, putri. Dia hanya bertunangan dengan seekor monyet kotor. Bukan dia yang berkuasa. Kalau bukan dia yang berkuasa, kita punya kesempatan untuk bangkit. Harus bantu aku. Tenang saja, pasti aku akan mendukungmu. Karena dia ingin kamu pergi. Mari kita pergi dan lihat. Kalau di tempat kejadian, kalau terjadi sesuatu, itu tidak bisa dipastikan. Saya sudah tahu. Tenang saja kali ini. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pernikahan ini dilaksanakan dengan cukup meriah. Tidak kelihatan pelit dalam mengeluarkan uang. Berapa banyak yang dibawa? Saya sih tidak perlu membawa. Sungguh tidak ada sedikit pun pengetahuan diri. Hari ini orang-orang yang dipanggil ini, siapa yang bukan mengandalkan wajah keluarga Song? Bukankah mereka sudah putus hubungan dengan keluarga Song? Menurutku mereka juga tidak lebih baik. Song Xiao Xiao. Hari ini aku memintamu datang, adalah untuk memberitahu kamu, aku bukan tuan muda Song. Jika kamu masih ingin berbuat liar di sini, saya ingin tahu bagaimana Anda akan bersikap sopan kepada saya. Sudah Sheng Surumo membawa hadiah. Tuan Mo dan Nona Song telah menjalin ikatan yang baik. Apa yang bisa ada? Keluargaku secara khusus memberikan satu kartu hitam edisi terbatas global. Rumah 4 sisi ding nomor 3. Villa pemandangan laut nomor 5 dan sepasang cincin berlian 10 karat. Suen Mo ternyata memberikan hadiah semahal ini untuk seorang putri keluarga Song. Apa dia sudah gila? HMPH. Song Yoyo menerima semua hadiah ini. Juga harus ada nasib untuk menikmatinya. Selamat datang di acara pertunangan Tuan Ruo Nancheng dan Nona Song Yuyu. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Untuk memberikan ucapan selamat yang tulus kepada pasangan ini. Kenapa ayah belum bertindak? Terlalu banyak orang di pesta ini. Ayah tidak punya kesempatan. Aku tahu nanti akan ada pertukaran cincin pertunangan. Langsung saja serang dia. Aku ingin melihat gadis putih itu melihat orang yang dicintainya berdarah. Jangan takut. Nanti akan ditangkap lagi. Ayah, tenang saja. Aku bisa membantumu. Ayah, apa kau ingin melihatku menjual beras dan tepung? Lagi pula, itu adalah masalah turun-temurun. Anak, ini juga untuk meneruskan keluarga. Kita berdua tidak boleh. Ayah, tenang saja, aku bisa melindungimu. Baik, ayah, kita akan berjuang. Silakan, Tuan Song Nancheng dan Nona Song Yoyo untuk bertukar cincin pertunangan. HMPH. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa tertawa. Yoyo, ayo pergi. Yoyo, Yoyo, Yoyo. Segera panggil ambulans. Pelacur. Pelacur, diamlah. Dia itu orang seperti apa? Kalian belum pantas untuk menilai dengan niat buruk. Setidaknya kau juga seorang putra mahkota. Bagaimana bisa kau membiarkan mereka mengintimidasi? Siapa kau? Namaku Song Yoyo. Mengapa? Mengapa kita tidak bisa bersama? Bukankah kita saling menyukai? Luo Nancheng. Kau hanya boneka tanpa kekuasaan atau pengaruh. Berdasarkan apa kau berhak menghalangiku?
Song Yoyo pasti akan menikah dengan orang yang berdiri di tempat tertinggi di antara rakyat biasa. Mimpi tercapai. Kita akhiri saja. Jangan kita bertemu lagi. Aduh yang mulia. Anda sudah sadar. Di pernikahan, tiba-tiba Anda pingsan. Aduh, membuat saya hampir mati ketakutan. Aduh yang mulia. Permaisuri ada di ruang sebelah, tidak sadarkan diri. Apakah kita harus pergi menemuinya? Kak. Tentu saja kita harus menemuinya. Kenapa rasanya yang mulia kali ini bangun dengan sedikit aneh? Song Yoyo, kamu benar-benar kejam. Saat kamu mengucapkan kata-kata pedas itu, kamu berbalik dan pergi dariku. Aku mencarimu di seluruh istana. Kamu seperti menguap dari dunia ini. Tapi, saya menungguimu sepanjang hari. Kamu tetap tidak kembali. Kamu menjawab saya. Hanya bilang segera cuci untukku. Berkat kamu, otak berani. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Song Hai Bin kabur. Tidak bisa, saya harus mencari cara. Begini saja kita akan tertangkap. Kamu ini hanya bisa merusak, tidak bisa membantu. Tugas kecil ini saja tidak bisa diselesaikan. Sampai hamba itu masih hidup 1 hari. Bukan berarti aku bermusuhan. Mungkin urusan $1.000 akan terungkap. Sepertinya aku harus mencari cara lain. Jangan panggil aku Bapak. Apakah aku ditangkap? Saat mereka tidak memperhatikan, aku kabur. Sekarang aku sudah masuk rumah yang salah. Lihat, ini ayahmu. Aku membantumu. Aku jadi seperti ini karena urusanmu. Kau harus menyelamatkanku. Kau pegang uang ini dulu. Cari tempat untuk bersembunyi. Tunggu sampai situasi tenang, baru aku akan mencarimu. Aku akan mengantarmu bersembunyi lagi. Baiklah, aku akan segera turun. Song Xiaojiu. Kamu sedang melakukan apa? Lin Jie, kamu membuatku terkejut. Orang yang tadi itu adalah Song. Jadi, kamu dan dia merencanakan pernikahan yang penuh dengan rahasia. Hari ini, aku Kiao Kiao, kamu harus berpikir matang-matang. Hal ini bisa jadi besar atau kecil. Dan aku adalah pacarmu. Percayalah, aku ada di pihakmu. Jadi, maksudnya, Song Haiping tahu tentang latar belakangmu. Kau takut dia membocorkannya. Kalau begitu, lebih baik aku tidak melakukan apa-apa. Lalu bagaimana dengan Song Yoyo? Jika dia membocorkannya, Song Yoyo itu sudah bersama dengan si juru masak busuk. Bukan Song Yuksu sama sekali. Tapi apakah kau pernah berpikir? Karena Song Yoyo sudah menyerah untuk mencari tunangan Kyuyo. Maka kau dan Song Yoyo adalah Song Jia Nu. Kamu pergi dekat-dekat dengan Sang King Yun, Lin Jie. Kamu malah mendorongku kepada pria lain. Apa kamu tidak mencintaiku lagi? Bodoh sekali. Kalau gitu, dekati saja. Ambil aset keluarga Su yang bernilai triliunan. Kita bisa bersenang-senang lagi. Terbang bersama-sama, ya. Menjengkelkan.
Penguasa kini telah mengkonfirmasi. Song Haibin kemarin meninggal karena budak. Silakan keluar dulu. Kenapa kamu terus menatapku? Apa ada yang salah di wajahku? Aku hanya teringat padamu. Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu ingatkan? Aku ingat bagaimana kamu berusaha mendekatiku dan memanfaatkan aku. Akhirnya, bagaimana kamu meninggalkanku? Song Yoyo. Meskipun sudah sampai pada masyarakat sekarang ini, kamu tahu kita sudah memiliki ikatan yang rumit. Masih harus berpura-pura tidak mengenalku, ya? Jika aku tidak ingat padamu. Apakah kita masih harus berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi? Bukan aku tidak ingat. Aku ingat. Kamu menipuku. Makanan. Makanan ini kamu permainkan aku. Bermain-main denganku. Menarik, ya? Aku tidak memaksamu. Tunggu sampai kau siap untuk menjawab. Dia masih tidak mau bertemu denganku. Dia ada urusan, tidak bisa datang. Ayo kita pergi. Aku ingin bertemu denganmu, Luo Nancheng. Apakah kau sudah memikirkan bagaimana membalasku? Aku sudah memikirkannya. Aku sekarang mau mencarimu. Ingin bicara langsung denganmu. Jangan bergerak. Tetap di tempat. Aku segera datang. Song Yoyo. Nok, Dewa Pria. Song Yoyo. Oh Song Yoyo. Bilang mau bertemu denganku. Katanya mau menjelaskan langsung padaku. Tapi kamu malah tertidur sendiri. Yoyo, kamu tahu tidak? Agar bisa bertemu denganmu lagi. Kamu tahu aku melangkah di atas mayat banyak orang satu persatu untuk mencapai posisi ini. Apa gunanya aku berada di posisi ini? Kamu malah menghilang tanpa jejak. Aku mencarimu di seluruh istana. Aku mencari dirimu sudah begitu lama. Kamu bahkan tidak meninggalkan bayangan. Bahkan sampai sekarang di abad ke-21. Kau masih berpura-pura. Tidak. Iya. Aku dari awal hingga tidak pernah berpikir untuk menipu. Karena saat itu aku tahu aku tidak bisa tinggal terlalu lama di duniamu. Jadi aku harus tegas mendorongmu pergi. Kemudian kau datang ke abad ke-21. Aku berpikir aku bisa memulai kembali denganmu. Hasil. Hasil belum sempat kuberitahu. Kamu sudah ingat semuanya. Monan Chang. Kamu jangan marahlah. Sebenarnya dari dulu hingga sekarang. Aku hanya menyukaimu saja. Bagaimana dengan Lin Jie? Waktu itu baru pulang. Aku merasa tidak tenang. Sangat cemas. Jadi saya mencari seseorang. Tanya kamu seberapa mirip. Hasilnya, kamu juga sudah lihat. Apa saya buta? Dia jelas-jelas seorang pria brengsek. Hamba adalah hamba. Tidak ada yang bisa menggantikan. Opa.
Tolong bantu saya lagi, ya, kau bantu aku bertemu lagi dengan penguasa. Oh lihat ini. Song Yoyo itu sudah menikah dengan Koki Bao itu. Tapi keluarga Song kita masih membutuhkan seorang putri untuk bernikah dengan Rokok. Bapak, kau lebih baik lihat aku. Bukankah kau bersama Lin Ji ya? Ini bukannya aku ingin membantu keluarga Song. Bapak, bantulah aku. Oh bantulah aku. Sungguh, aku tidak bisa menolakmu. Terima kasih, Ayah. Ini adalah hubungan sebab dan akibat. Raja telah menyiapkan persidangan untuk konferensi pers besok. Nanti akan diumumkan bahwa Bapak dan Ibu Suri telah menikah dengan bahagia. Ingatlah untuk mengirimkan pesan ini juga kepada Song Qiayao. Dia ingin bertemu denganku. Kalau begitu, biarkan dia datang. Itu adalah Raja. Iya, Raja. Qiaqio mendengar bahwa acara pers hari ini diselenggarakan untuk mengumumkan pernikahanmu dengan Sujia. Su Family memang terlalu memanjakanmu, ya? Tentu saja. Siapa kami Jojo? Dia adalah putri tunggal Song Family di kehidupan ini. Dan dia juga salah satu kecantikan langka di kehidupan ini. Jadi Su Family bisa menikah dengan Song Family. Itu berarti mereka beruntung. Tenang saja, semuanya. Kalau aku menikahi pemimpinnya, pasti akan membuatnya mengurus bisnis setiap keluarga. Tidak bisa bicara dengan baik. Song Yoyo, bukankah kau memilih wajah tampan ini? Mengapa kau datang berlari-lari untuk mendekati suamiku? Suamimu? Suamimu, iya. Bukankah dia suaminya Kiao Kiao? Ah, tentu saja, kau seorang yang diusir dan jatuh miskin. Bagaimana mungkin kau tahu informasi ini? Maka aku akan berbaik hati dan memberitahumu. Kepala keluarga Su telah menunjuk untuk mengambil Chao Kio dari keluargamu sebagai istri. Acara pers hari ini, juga untuk mengumumkan berita ini. Song Yoyo, jika kamu ingin berbicara dengan suamiku tentang kerjasama, kamu bisa memintaku. Saya pasti akan menyampaikan pesanmu. Kalian bisa terus bermimpi di sini, kita pergi. Hanya dengan kalian ingin masuk. Tanpa undangan. Lihat bagaimana kalian masuk. Bagaimana sebenarnya keluarga Su kalian bekerja? Bisa sampai 2 orang itu bisa masuk ke ruanganku. Kamu ini siapa? Berani berkata seperti itu. Kamu tahu siapa 2 orang yang baru saja masuk itu? Siapa lagi? Bukankah itu hanya seorang yang diusir dari rumah oleh keluarga Song dan seorang juru masak sialan dari keluarga Su? Lalu kamu siapa? Saya adalah penguasa keluarga Su kalian. Hari ini akan diumumkan tunangan. Saya adalah orang yang berkuasa di keluarga Su. Hari ini akan diumumkan tunangan. Undangan. Baiklah, silakan masuk. Ingat untuk lebih menghormati kedua orang itu. Kenapa saya harus menghormati 2 perempuan itu? Jangan marah, Kiao Kiao. Petugas keamanan itu mungkin tidak tahu bahwa Song Yoyo diusir. Dia masih mengira dia adalah putri keluarga Song. Kita tidak perlu berdebat dengan dia. Iya, Kiao Kiao. Setelah hal buruk diumumkan, kita harus perlahan-lahan menghukumnya. SSS. Aduh, Song Yoyo adalah orang yang berkuasa dan ditunjuk untuk menjadi tunanganku. Apa kamu marah dengan tas aku? Dengar-dengar, ini adalah orang yang diusir dari keluarga Song, orang yang jatuh. Perilakunya terlalu buruk. Hei! Song Yoyo, aku benar-benar suka melihat anjing sialanmu ini. Apa sebenarnya kau ingin jadi? Aku hanya ingin menunjukkan padamu bagaimana aku mengambil alih posisi putri mahkota hari ini. Lalu merangkak lebih tinggi ke cabang tinggi Su. Song Yoyo, kau mencari mati. Bagaimana bisa kau berani bicara tidak sopan kepada ratu? Kau tukang kebun bau. Berdasarkan apa kau berani mengajariku? Aku sarankan kau bersikap bersih dengan mulutmu. Ini ayahku, Su Yuanhe dari keluarga Su. Ayahmu itu seorang yang aneh. Tahu nggak,
Ayahmu tahu kalau anak nakal ini memilih seorang tukang kebun sebagai ayah? Matamu buta. Aku akan memberi tamparan, biar ayahmu merasakannya. Kenapa dia? Kamu, Koki Bau, cepat turun dari situ. Berani-beraninya menginjak posisi suamiku. Song Kiao Kiao. Kamu, gadis berambut kuning. Tidak hanya berani tidak menghormati Putri Sultana, tetapi bahkan berani juga tidak menghormati penguasa. Apa? Bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa? Kalian semua gila, ya? Kalian semua gila, ya? Hari ini kita mengadakan konferensi pers ini untuk secara resmi memperkenalkan saya, yakni sebagai penguasa dari keluarga Su. Dan juga tunangan saya, Nyonya Song Yoyo. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas hanya seorang juru masak. Aku sudah bilang sejak lama bahwa dia bukan. Ini karena kamu sendiri yang selalu sok tahu. Mengira dia adalah juru masak. Dan aku juga tidak bisa menemukan. Dia berasal dari suku Tujia. Itu adalah ingatanmu sendiri. Benar. Maaf ya. Saya tidak tahu, siapa yang sebenarnya adalah pacar tanpa kawin yang tumbuh dari orang yang merugikan. Saya pikir itu adalah Baidu. Oh, saya dengar dia juga merupakan putri utama dari keluarga Song. Dia bahkan rela menjadi selingkuhan. Sejak pertama kali masuk, saya dengar putri ini mencari pacar tanpa kawin nonali. Benar-benar memalukan, sifatnya yang ada sekarang. Song Tianyo, aku akan membunuhmu. Song Yoyo. Aku akan membunuhmu. Ayo, orang-orang. Seret dia pergi. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku adalah anak tunggal dari keluarga Song. Song Yoyo, kau wanita hina. Ya Tuhan. Pria tampan itu jelas adalah orang yang berkuasa. Sebelumnya sangat jelek. Dia tidak akan membalas dendam, kan? Tidak bisa lagi, kita harus bicara dengan Mingjie. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa serangga kecil itu menjadi pemimpin? Ya, sekarang Song Yoyo langsung melompat menjadi senjata bagi pemimpin. Bagaimana saya bisa melawannya? Untuk hal-hal kecil, saya akan membantumu. Tenang saja. Saudari Ling, kau tidak akan meninggalkanku, kan? Chongqing mengirim hadiah untuk Anda. Aku bilang kepadamu. Mataku tidak bisa menolerir setetes darah pun. Apa yang kamu pikirkan? Kecantikan Qia Yaoku yang begitu menawan. Tidak ada orang rendahan itu yang bisa dibandingkan. Song Qia Yao yang bodoh ini sama sekali tidak berguna. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Kamu mau kemana? Aku mau bertemu klien. Kamu tinggal di rumah baik-baik. Bertemu klien. Yang ini cukup bagus. Rasanya nyaman. Benda ini pernah terkena kotoran anjing. Yoyo, kita setidaknya pernah saling mencintai. Tidak perlu memperlakukan saya seperti ini. Benarkah? Sepertinya kamu lupa bagaimana perlakuanmu padaku dulu. Aku hanya membalas dengan cara yang sama. Yoyo, dengarkan aku menjelaskan. Sebenarnya aku masih sangat mencintaimu. Saat itu, ya, karierku baru saja mulai. Aku perlu mendekati Song Jia agar posisiku stabil. Sebenarnya, tidak perlu bagimu untuk menjelaskan padaku. Aku juga tidak akan menjelaskan. Song Yoyo, brengsek ini, masih ingin mendapatkan lebih banyak uang. Song Yoyo, kau ini, brengsek ini masih berani jadi kakak. Song Yoyo, lepaskan aku. Aku akan merobek mulutmu. Dengar baik-baik, sekarang saya adalah orang yang berkuasa di keluarga Su. Barang ini sama sekali tidak bisa dijaga. Kamu gesit, ini adalah pelanggan rendahan yang kamu maksud. Kecil. Kamu memang pelanggan rendahan. Kamu bilang kamu menikah dengan orang berkuasa. Apakah jalan ini bisa ditempuh? Itu adalah godaanmu, kan? Jadi kamu mendekati Song Yoyo.
Lihat dirimu. Jangan marah ya. Marah itu tidak bagus. Aku tetap sangat mencintaimu. Tadi dia hanya membantuku mencari Yoyo. Kau bilang ini serius. Lebih nyata daripada yang nyata. Itu sudah lebih baik. Aji ya, mari kita pulang. Baik. Istri yang tidak berharga. Liu Zhenghua juga tidak ada gunanya. Coba senyum, aku haus. Ayo minum sedikit air. Hahaha. Kau kasih aku minum apa? Minum sedikit air. Song Qianxian. Benar-benar berpikir minta maaf kepada Song Qian, ya? Kau tahu. Harus bersama pacar Song. Semua yang menghalangi saya harus mati. Kalau mau mati, mati bersama saja. Dikabarkan, baru-baru ini terjadi insiden kekerasan di sebuah kompleks perumahan. Korban adalah putri keluarga Song dan presiden grup Dahlin. Penyebab kematian masih dalam penyelidikan. Orang-orang, cepat bangun. Bukankah istana ada di dalam istana? Ini di mana lagi? Heksagon. Sepupu perempuan. Sepupu perempuan tidak bisa menahanmu. Sepupu laki-laki. Ayo masuk dan bicara. Masuk dan bilang pergi. Jadi, aku mengalami kecelakaan dan menjadi koma selama setengah tahun. Baiklah, sekarang kamu cuci rambut. Jika ada yang dibutuhkan, silakan katakan kepada sepupu laki-laki. Sepupu laki-laki, apakah kamu tahu dia siapa? Apa kamu sudah koma terlalu lama? Saya sudah tidak sadar lagi. Ini bukan orang yang berkuasa di rumah kita? Bolehkah saya bertemu dengannya? Tentu saja bisa. Kebetulan dalam 2 hari ke depan, kita ada lelang. Orang yang berkuasa dan tunangannya akan hadir. Nanti saya akan membantu kamu bertemu. Dia sudah punya tunangan? Iya, dan mereka sangat saling mencintai. Saya mau ambil telepon. Dia sebenarnya apakah dia yang diketahui oleh hamba? Sepertinya hamba perlu memverifikasi ini. Kau tidak membawa jimatmu. Bukankah kau bilang ini adalah pelindungmu? Kalau begitu, hamba pergi dulu. Kalau begitu, hamba juga pergi dulu. Wanita ini harus dibunuh seperti wanita yang ada di gulungan lukisan yang disimpan oleh Yang Mulia. Gulungan lukisan ini sepertinya sering diberikan oleh Yang Mulia. Song Youyo adalah dia. Dulu, Yang Mulia melakukan semua ini demi Song Youyo. Tidak pernah mengistimewakan wanita manapun di harem. Sehingga kami semua kehilangan harapan. Saya, seorang permaisuri, malah menjadi bahan tertawaan di seluruh dunia. Bahkan tidak dapat mengharumkan nama keluarga ibuku. Tidak boleh. Di kehidupan ini, saya tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Song Youyo. Katakanlah. Apa yang harus kamu lakukan agar mau meninggalkan kota Luonan? Apakah kita kenal? Kamu siapa baginya? Orang sepertimu tidak pantas tahu nama saya. Nona ini. Aku rasa otakmu tidak berfungsi dengan baik. Lebih baik periksa dulu. Kau belum bisa pergi, aku belum selesai bicara. Aku adalah Song Youyo. Satu-satunya yang bisa berdiri di samping Dewa Luonan di dunia ini. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, tetapi siapa yang berdiri di sampingnya adalah pilihan dirinya sendiri. Jelas sekali. Dia memilih saya. Saya sarankan Anda segera mati. Song Youyo, jalan menjadi permaisuri saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh sembarangan. Nona ini, tempat Anda ada di sana. Tempat sudah disiapkan untuk Anda. Nona ini. Maaf, Bapak duduk di tempat yang salah. Bagaimana mungkin saya duduk di tempat yang salah?
Di samping saya adalah kaisar. Sebagai ratu, saya harus duduk di sini. Maaf, Nyonya. Tempat ini untuk Song Youyo. Nyonya, Song Youyo bukanlah ratu. Apa kualifikasi dia untuk duduk di samping kaisar? Song Youyo adalah istri yang ada di hati ini. Karena dia menyukai posisi ini, maka biarkanlah dia memilikinya. Sementara kau pergi dan atur yang lain. Dia adalah orang yang berkuasa. Song Youyo adalah istri yang ada di hati ini. Mari kita sambut barang pertama dalam lelang ini. Permaisuri dari Kaisar Chonghe, yaitu mahkota permata Phoenix yang dipakai oleh Permaisuri Wenshu pada saat pernikahannya. Harga awal 5 juta. Mahkota Phoenix Mutiara. Itu adalah milik saya. Mahkota Phoenix Mutiara. Itu adalah milik saya. Mahkota Phoenix Mutiara. Mulai tawaran 6 juta sekali 7 juta 7 juta 10 juta 10 juta 15 juta 15 juta 20 juta 20 juta 20 juta sekali 20 juta 2 kali 20 juta 3 kali. Selamat kepada Nona Ye, Anda berhasil mendapatkan barang ini. Nona Ye ternyata sangat menyukai ini. Nona Ye, ini adalah barang Anda. Oh ya, Nona Ye, setelah lelang kali ini berakhir, ada sebuah makan malam. Apakah Nona Ye akan hadir? Kalau begitu, Song Youyo akan hadir. Nona Song adalah tunangan penguasa keluarga Su. Tentu saja dia akan hadir. Tidak. Sakura, kamu baru saja sembuh. Apapun yang dibutuhkan, katakan saja kepada Muse. Jangan sungkan. Apakah aku bisa menginginkan apapun? Kau dulu katakan. Aku ingin Lo Nancheng. Youyo Xiao Yun. Dia belum sembuh. Jangan anggap itu masalah besar. Aku hanya ingin bertanya. Nanchen. Tak perlu disebut, tahta ratu sudah milikku. Selain itu, sejak dahulu kala, calon ratu selalu berasal dari putri bangsawan dan keluarga kerajaan. Song Youyo hanyalah putri dari keluarga Song dengan nama besar. Tidak layak masuk dalam daftar penilaian ratu. Wanita seperti dia tidak pantas menjadi punggawa negeri selatan. Siapa bilang putri saya tidak pantas? Paman, kapan Anda mengatakannya? Dan siapakah Anda? Sungguh tidak tahu aturan. Saat saya berbicara, siapa yang memberi izinmu untuk menyela? Guru Song, jangan dipikirkan terlalu serius ya. Dia masih belum sembuh. Sangat tidak sopan. Tuan Song, tadi Nona Song Youyo adalah putrimu. Putrimu bukan Song Qiayao, ini adalah saudara kandung Youyo dan Song Jiangwo. Youyo memang adalah anak kandung Song Jiangwo. Meskipun keluarga Song tidak sekompleks keluarga Shen. Namun setidaknya kita telah melihat militer ini menduduki wilayah ini selama beberapa dekade. Saya percaya bahwa warisan keluarga Song kami pantas untuk keluarga Su Anda. Alami. Aku dan Youyo telah bersemayam 2 kali lipat. Aku akan mencintai yang sebenarnya dengan baik. Sedangkan orang lain, lebih baik jangan membawa harapan palsu. Kaisar saya dan Youyo ada urusan. Mari kita berpisah untuk sementara. Kamu tidak merasa Ye Xiao Yun agak aneh? Dia terlihat sangat mirip dengan seorang kenalan saya. Siapa? Ratu Wenshu. Pada tahun itu saya menikah dengan Ratu Wenshu. Itu hanyalah sebuah transaksi politik. Dia melihat saya, pangeran yang tidak disukai dan mudah dimanipulasi. Dengan syarat melayani malam sebagai pengganti, dia membantuku naik tahta. Jadi, dalam arti tertentu, kami lebih seperti mitra strategis. Dia menyerang untuk keluarganya. Sementara aku melakukannya demi kedudukanku. Putri dari keluarga terhormat selalu dibebani oleh keluarga di belakang mereka. Tidak heran dia terus menekankan statusnya sebagai ratu hari ini. Namun, aku belum yakin apakah benar begitu. Mungkin lebih baik jika aku mencoba menguji dia. Katakan saja, apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku tidak mau mendengar omong kosong. Ratu Wenshu. Apakah kau? Karena kamu sudah tahu identitasku, aku juga tidak akan menyembunyikannya. Benar, aku adalah Wang Shuhuang. Jadi kamu seharusnya tahu, aku adalah yang paling pantas untuk Luo Nancheng. Dulu aku adalah ratunya. Sekarang aku seharusnya menjadi istrinya. Jika kamu cerdas, seharusnya kamu menyerahkan posisi ratu. Sebenarnya, Longge. Aku rasa kamu harus benar-benar memikirkan ini.
Apakah kamu benar-benar mencintainya atau tidak? Permaisuri. Sebenarnya, aku rasa kamu harus benar-benar memikirkan ini. Apakah kamu benar-benar mencintai Dua Nanceng? Aku mengundangmu hari ini. Sebenarnya, aku juga ingin memberitahumu. Sekarang kamu tidak perlu lagi mengorbankan posisi keluargamu. Di belakangmu ada orang yang bisa memberikan dukungan untukmu. Percayalah, selama ini kamu pasti merasakan perhatian keluarga Su yang sangat peduli padamu. Sekarang di masyarakat ini, semua orang setara. Permaisuri, Anda bisa bebas mengejar apa yang Anda inginkan. Tidak perlu terjebak di posisi ini di ruangan dokumen. Apa yang sebenarnya ingin Anda katakan? Permaisuri, jarang sekali datang ke abad ke-21. Tentu saja saya harus menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah. Ini cukup bagus, cocok untuk Anda coba. Terlalu terbuka, tidak tahu menjaga diri. Ratu, dewa ini sudah tiada lebih dari 100 tahun. Sekarang seperti 201. Pikiranmu bisa lebih berkembang. Lalu, apa masalahnya? Saya tidak perlu mendengarkan omonganmu. Akar tetap ada di sana. Bagaimana dengan ini? Biasa saja. Cukup dipaksakan untuk minum bubur. Saya mau semua pakaian di toko kalian. Baik, Nona. Bolehkah saya tahu bagaimana cara membayar? Dengan kartu. Baik. Saya sangat lelah. Yang mulia, apakah ratu Anda benar-benar seorang peri? Ya, bagaimana saya tidak menyadarinya? Saya berbicara tentang ratu di buku sejarah Anda. Apa yang kamu bawa? Benar. Kamu keluar bukan untuk membelikan hadiah untukku? Kalau begitu hadiahku ini bukan. Bantu aku bawa. Hei Song Yoyo, hari ini mau pergi belanja? Aku ingin melakukan manicure. Kamu beberapa hari ini selalu menemani makanan malam. Kamu tidak bisa menemani aku sedikit? Baiklah, baiklah. Kalau begitu, sekarang aku kan sedang menemanimu. Hei, kenapa nonton film? Aku segera datang. Tunggu, aku akan datang lagi nanti untuk melamar, ya. Aku pergi dulu. Melihat betapa seriusnya kamu membawa aku memahami esensi dunia ini, aku dengan berat hati mengizinkan kemampuanmu, Yang Mulia. Namun, terakhir kali kamu bilang di zaman kalian ini. Semua orang memiliki satu istri. Apakah itu benar-benar tidak ada cinta? Permaisuri sudah memiliki seseorang seperti itu. Dia memang tampan dan menarik. Sangat menawan. Bintang populer saat ini, Ratu. Apa kamu masih merasa tidak senang? Pandangan saya tentu saja sangat baik. Kalau menurutmu begitu, berarti kamu tidak bisa mendapatkannya. Mantan suamimu ya? Dia memang cukup hebat. Saya rasa dia pasti punya cara. Kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Bagus kalau begitu. Ayo kita foto bersama, ayo. Lupakan, lupakan. Aku pergi, kita pergi, kita pergi. Tunjukkan padaku ini apa. Ini, model sampul. Dilihat oleh permaisuri, cari cara. Tidak masalah, dalam 2 hari ini aku akan cari orang untuk mengatur. Tapi sekarang kita punya urusan yang lebih penting untuk dilakukan. Apa urusan penting itu? Menghitung. Menghitung apa? Tentu saja menghitung. Dalam 2 hari ini kamu sudah menyerahkan aku kepada orang lain. Aku sampai sekarang masih merasa seperti bermimpi. Bagaimana mungkin ini mimpi? Aku ada di sini. Kamu ada di sini. Di sampingku. Tidurlah, jangan bangun terlalu cepat.